Bapa, kami sungguh bersyukur bahwasanya Engkau teramat baik di dalam setiap kehidupan kami, bahkan Engkau terus ada, terus beserta di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mengutus anak-anak remaja ke komisi remaja Tuhan, untuk mereka akan mendalami firman-Mu. Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang pimpin mereka, berikan Roh Kudus-Mu untuk membuka telinga mereka dan menumbuhkan firman-Mu itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini, ajar kami juga tetap untuk terus hanya fokus kepada Kristus dan mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, kami sambut persekutuan yang hangat dengan-Mu ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan anak-anak remaja bisa menuju ke ruangan di bawah. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang belum kenal begitu ya. Saya kenal dulu gitu ya, walaupun ada pepatah ngomongnya tak kenal maka tak sayang, walaupun udah kenal belum tentu sayang, tapi kenalan dulu aja gitu ya. Nama saya tuh Nadia begitu. Saya pelayanan di komisi anak, jadi pembina komisi anak begitu ya, di BSD 1 dan BSD 2. Cuman memang saya lebih banyak ngerem di BSD 1 begitu. Jadi kadang-kadang doang ke BSD 2, tapi cukup intens juga ke BSD 2 begitu ya. Dan bersyukur puji Tuhan pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan begitu ya, dengan tema panggilan Allah bagi bangsa. Nah, saya mau mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita. Jika memang tidak membawa, ada beberapa ayat yang sudah saya tampilkan di depan begitu. Kita hanya membacakan ayatnya sampai ke ayat yang keempat. Nah, saya mau mengajak setiap kita untuk bacanya itu secara bertanggapan begitu ya. Saya ayat yang pertama, rekan-rekan sekalian ayat yang kedua begitu. Itu pun sebaliknya sampai ayatnya yang keempat begitu ya. Kita akan baca dari Nehemia 1 ayatnya yang pertama sampai keempat begitu. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakhalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Amin. Oke. Jadi saya senang ya, beberapa orang di sini sudah pakai baju merah, menghayati banget kemerdekaan. Maaf saya pakai baju hitam, makanya tadi di depan dicegat, ini cuantong malah pakai baju hitam gitu ya. Jadi akhirnya saya pakai stiker aja di pipi ya, supaya menunjukkan saya tetap Indonesia kok, walaupun bajunya hitam begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tahun 2011 begitu ya, di Tiongkok begitu, ada sebuah peristiwa kisah tragis dari seorang balita yang bernama Ye gitu ya. Kalau nggak salah harusnya baca gitu ya. Ye begitu ya. Nah, beliau ini anak balita yang ceria, yang baik, yang lucu, yang imut begitu ya. Ini anak-anak lucu begitu. Nah, kisah tragisnya adalah dia ditabrak truk, rekan-rekan sekalian. Dia ditabrak truk, tapi tidak hanya ditabrak truk. Udah ketimpa jatuh kena tangga, jatuh dari tangga ketimpa tangga pula begitu ya. Tidak hanya ditabrak truk, tetapi juga dilindas mobil rekan-rekan sekalian. Tapi masalahnya bukan tentang separah apa peristiwanya, tetapi ada satu elemen yang menarik. Saat Yue ini dalam kondisi kritis di jalanan, rekan-rekan sekalian. Tahu ada berapa orang yang lewatin Yeye? 18 orang ngelewatin Yeye balita yang sekarat, yang udah kelindes truk. Tapi ada yang nolong gak? Gak ada loh. Gak ada yang nolong sama sekali. Bayangin 18 itu bukan angka yang kecil. Angka yang besar. 18 orang. Bahkan ada diwawancarai salah beberapa orang begitu ya. Dari 18 itu dikatakan, nanti ada orang lain. Udahlah, nanti aku kalau yang nolongin nanti aku yang kena perkara dan lain sebagainya. Dan di dalam psikologi begitu ya, itu disebutkan dengan namanya bystander effect.
Jadi artinya semakin banyak orang yang tahu, berarti semakin kecil kemungkinan seseorang akan bergerak. Semua mengira, kan ada orang lain, udahlah orang lain aja. Udahlah kita anteng-anteng, aduh ngapain nanti nolong, nanti kena ini, kena B, kena C. Udahlah hidup tenang-tenang aja, udah orang lain aja yang urus, udah gitu. Itu namanya bystander effect. Namun ternyata, rekan-rekan sekalian, tragedi ini bukan cuma terjadi di jalanan. Bukan hanya terjadi pada yue-yue itu, begitu ya. Itu juga bisa menjadi tragedi kehidupan kita sebagai warga negara. Seberapa banyak kita mendengar ada berita korupsi, ada berita kemerosotan moral, ada berita anak-anak lapar, generasi muda yang kehilangan arah, gereja ditekan, dan lain sebagainya, iman melemah. Tapi apa yang kita lakukan? Bukankah kita juga hanya menjadi penonton, seperti 18 orang tadi? Nanti ada yang gerak, udahlah ngapain kita? Kita udah minoritas, banyak gaya, ngapain? Aduh itu tugas pemerintah, bukan saya, ngapain? Berita itu banyak yang tahu kok, udahlah mereka-mereka aja. Udahlah gak pengaruh lah kena aku, bukan urusan aku. Namun berbeda dengan Nehemia, rekan-rekan sekalian. Kalau kita lihat Nehemia, saat Nehemia melihat kondisi bangsanya pada saat itu, yang dia lakukan adalah dia tidak menonton. Dia tidak bilang, nanti ada yang gerak. Udahlah, itu tugas orang-orang yang di Yerusalem aja lah. Itu berita gak kena ke aku orang di Persia kok. Gak ada dampaknya juga ke aku. Enggak. Tetapi apa yang Nehemia lakukan? Saat kita lihat di dalam firman Tuhan itu, yang Nehemia lakukan pertama itu adalah stop and feel. Di tengah distraksi itu yang dia lakukan adalah apa? Dia diam, tapi dia tidak hanya diam. Dia mempaus kehidupannya, tetapi tidak hanya mempaus. Tetapi dia membiarkan berita itu meresap di dalam kehidupannya. Dan perlu kita sadari rekan-rekan sekalian, berita yang Hanani bawa pada saat itu bukan breaking news gitu ya. Bukan berita yang baru terjadi, tetapi itu adalah old world news. Maksudnya apa? Itu berita yang udah terjadi 140 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita lihat di BIMK, terjemahan BIMK, dikatakan belum diperbaiki sejak dibakar di waktu yang lampau. Waktu lampau itu berapa? 140 tahun yang lalu. Gila ya, 140 tahun yang lalu. Gak ada dibener-benerin temboknya tuh. Jadi seorang Hanani datang tuh membawa berita yang lama, bukan berita yang baru. Temboknya bukan baru aja rubuh, bukan. Tapi belum diperbaiki sejak dibakar pada waktu masa lampau, pada sejak Babel menghancurkan tembok itu. Dan inilah sebuah dilematis rekan-rekan sekalian. Kenapa? Yerusalem itu kan katanya fondasi kedamaian. Kalau kita lihat, Yerusalem itu adalah fondasi kedamaian. Tapi sebuah namanya menjanjikan keamanan, ketenangan, dan kelengkapan. Tapi kota yang namanya fondasi damai itu justru gak punya fondasi sama sekali loh. Bahkan mengerikannya lagi begitu ya. Kalau kita lihat memang sih bangsa Israel itu punya alasan untuk dia nggak bangun tembok. Karena kalau kita lihat di Esra 4 rekan-rekan sekalian, Raja Artasasa mengeluarkan dekret untuk larangan membangun tembok Yerusalem begitu. Nah memang pada akhirnya itu juga membuat bangsa Israel punya alasan yang tampaknya dalam tanda kutip masuk akal. Karena mereka harus siap mati kalau mereka melanggar dekret presiden itu. Tapi disitulah kesalahan mereka. Kenapa? Karena mereka lebih memilih mengkompromikan Allah demi menyelamatkan diri. Mereka lebih memilih untuk tidak membangun daripada menyelamatkan diri mereka. Demi menghindari kematian fisik, mereka justru melangkah pada kematian rohani. Mereka rela gak bangun tembok itu. Mereka rasa, kalau aku gak bangun tembok ini aku gak mati, yes! Tapi mereka salah besar. Mereka justru melangkah pada kematian rohani yang mereka gak bisa tolong sama sekali. Dan saat umatnya lebih takut kehilangan nyawa daripada kehilangan Allah, tembok rohani itu sebenarnya udah runtuh jauh sebelum tembok Yerusalem berdiri. Tapi apa yang dilakukan? Kalau kita ngelihat rekan-rekan sekalian di Hagai, mereka tuh gak kapok gitu loh. Mereka ngapain? Mereka bangun rumahnya sendiri, sementara rumah kota itu, tembok itu gak terbangun sama sekali. Bahkan kalau kita lihat semasa 140 tahun, apa yang mereka lakukan?
perkawinan campur, pelanggaran sabat, penindasan, ibadah yang munafik. 140 dia nggak berjuang untuk menghadirkan Allah melalui tembok itu. Mereka malah jatuh lebih dalam lagi ke dalam hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itulah yang membuat seorang Nehemia sampai nggak mampu ngomong gitu loh. Ya Bu, 140 tahun. Itu udah berapa generasi gitu ya. 3 sampai 4 generasi. Tapi mereka apa? Nggak melakukan apa-apa. Maka dari itu Nehemia memilih untuk diam. Namun di dalam diam itu Nehemia tidak menjadi apatis terhadap kondisi kampungnya. Padahal saat itu Nehemia tuh hampir pasti tidak pernah tinggal di Yerusalem. Dia lahir di pembuangan begitu ya. Bahkan dia juga berumur muda, umur 30 tahun begitu. Bahkan saat Yerusalem dihancurkan temboknya, itu tuh dia belum lahir begitu. Tapi menariknya rekan-rekan sekalian, mendengar keadaan Yerusalem itu, ia tidak hanya menjadi penonton. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa sih berita runtuhnya tembok ini membuat Nehemia sedih itu begitu ya. Karena tembok itu bukan hanya sekedar tembok rekan-rekan sekalian. Pada saat itu pemahaman tentang tembok itu berkaitan dengan 2 hal juga. Terkait pertama simbol kehadiran dan kedaulatan Allah. Jadi ketika tembok Yerusalem itu hancur, itu bukan hanya menunjukkan kelemahan bangsa. Gak ada fondasi. Tetapi seolah-olah juga menunjukkan kelemahan Allah untuk melindungi bangsanya di mata-mata bangsa lain. Bahkan kalau kita lihat yang kedua, itu juga ada batasan dan kekudusan. Kita sangat tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikuduskan Allah. Tetapi saat tembok itu tidak ada, artinya tidak ada pemisah. Yerusalem yang adalah kota yang dikuduskan oleh Allah, tetapi akhirnya bercampur, tidak ada batasan kekudusan itu, membuat kota itu tercemar. Jadi sebegitu penting kehadiran tembok itu, rekan-rekan sekalian. Maka dari itu dia stop ngambil waktu, dia mempaus kehidupannya dan membiarkan berita itu meresap di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan Nehemia saat ia meresapi itu? Dia berkabung, menangisi, bahkan berpuasa. Menariknya adalah gini, Nehemia itu bukan orang sembarangan loh. Nehemia itu apa? Juru minuman raja. Dia tuh orang kepercayaan dengan akses kekuasaan begitu ya. Dia bisa aja nyogok kek, apa kek gitu ya, dengan punya channel-channel di mana-mana sebagai juru minuman, orang kepercayaan. Tapi yang dia melakukan apa untuk bangsanya? Puasa. Dia nggak pakai kekuatan politiknya, dia nggak pakai kekuatan kekuasaannya, tapi dia pakai kekuatan daripada Tuhan. Puasa. Kalau kita lihat puasa begitu ya, itu tuh adalah manifestasi dari merendahkan diri di hadapan Allah, mencari wajah Tuhan dan permohonan akan intervensi Allah begitu ya. Bahkan kalau kita lihat Nehemia berpuasa berapa lama sih? 4 bulan. 4 bulan demi bangsa yang dia nggak pernah kesana sama sekali. Ke Yerusalem dia nggak pernah loh. Dia di Persia. Yerusalem hancur juga nggak ada hubungannya sama Persia. Tapi dia mengambil waktu 4 bulan untuk mendoakan bangsanya. Karena dia sadar tembok itu sepenting itu. Bukan sekedar tembok tapi terkait dengan kondisi. Terkait dengan kondisi keberadaan Allah itu. Karena sekalian, kapan terakhir kali kita berhenti duduk dan menangisi untuk negeri ini? Kapan terakhir kali kita memikul beban bangsa ini? Yes, pemerintah nggak ideal, aku tahu. Yes, pemerintah nggak ideal, bangsa kita nggak ideal. Tapi, yes kita tahu bangsa itu nggak ideal. Bukankah karena ketidakidealan itulah kita harusnya menghayati kondisi kita? Menghayati kondisi bangsa kita. Kok nggak ideal ya? Kok kayak gini ya? Bukankah seharusnya itu yang membuat kita menghayati kondisi kita sekarang ini? Bukan hanya menjadi penonton. Udah nanti dia aja, udah itu urusan dia aja. Atau sampai sekarang ini kita terbiasa. Sampai-sampai kita bilang, sudah biasa, dari dulu tuh memang begitu. Udahlah ngapain Indonesia nggak bisa berubah. Dari dulu juga kayak gitu. Rekan-rekan kalau kita masih punya perbincangan seperti itu, kita tidak lebih daripada seorang penonton tragedi yang membiarkan tragedi tersebut berlanjut. Kalau kita ngelihat, selanjutnya Nehemia ngapain? Setelah dia stop gitu ya, disrupsi itu membuat dia stop dan merasakan, selanjutnya dia apa? Dia feel to pray. Buah dari ia meresapi kondisi negerinya adalah membuat ia memulai pekerjaan dari dirinya sendiri. Yaitu apa? Berdoa. Nehemia itu berdoa agar Tuhan memulihkan umatnya dan memberinya keberanian untuk bertindak sesuai panggilannya. Bapak Saudara, Nehemia itu sadar betul begitu ya. Akar dari masalah semua ini bukanlah temboknya. Keruntuhan fisik tembok Yerusalem itu tuh cuman bayangan dari kehancuran iman sesungguhnya dari bangsa itu. Maka dia tuh ya datang ke hadirat Tuhan bukan untuk minta Tuhan bantu aku ya bangun temboknya, enggak. Tapi kalau kita lihat Nehemia apa? Dia bilang apa? Ampunilah dosa bangsaku. Nehemia datang bukan untuk minta bantuan Tuhan untuk bangun,
tapi dia mengakui setiap keberdosaan itu di hadapan Tuhan. Nehemia sadar rekan-rekan sekalian, reruntuhan terbesar ada di hati yang kehilangan kerinduan kepada Allah, dan itu yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Akal persoalan bukan di tembok, tapi di hati. Dan inilah yang sering kita lupakan. Dosa adalah masalah terdalam bangsa kita. Kita seringkali ngelihat, wah ada korupsi, wah ada ini. Padahal akarnya apa? Dosa. Kita seringkali hanya fokus kepada hal-hal yang tampak, bukan pada dosa yang sebagai akar itu. Korupsi itu hanyalah gejala. Akar sebenarnya adalah dosa yang sudah menguasai hati bangsa. Keserakahan, kompromi, kebanggaan diri yang kita anggap biasa. Dan ini yang bahaya, rekan-rekan sekalian. Dosa membuat kita bukan hanya jatuh, tapi tidak merasa jatuh. Dan itu pun yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan nyaman tinggal di reruntuhan yang disebabkan oleh dosa. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali datang ke Tuhan meratap akan kondisi masalahnya, tapi akar masalah bangsa kita? Kapan kita berdoa buat akar masalah dari bangsa kita, bukan masalahnya, begitu. Bapak Saudara, namun sungguh menarik, doa ini ditutup dengan sangat indah, begitu ya. Nehemia tutup dengan kata ingatlah. Rekan-rekan, ia berani mengingatkan Tuhan akan janjinya bukan karena Allah lupa, tetapi karena iman selalu berpaut pada firman yang tak berubah. Doa Nehemia bukan sekedar ratapan, tetapi pengakuan atas kesetiaan Allah. Begitupun seharusnya doa setiap kita bagi bangsa kita. Doa kita bagi Indonesia jangan berhenti jadi keluhan. Tuhan, ini ada dosa ini, bla. Harus ada iman yang menggenggam janji Tuhan itu, bahwa ia sanggup memulihkan negeri ini. Selanjutnya yang dia lakukan adalah dia tidak hanya inner move, tetapi ada outer move. Apa yang dia lakukan? Jadi setelah dia berdoa, ada action. Kalau kita lihat itu bisa dilihat di dalam Nehemia 2 ayat 1-10. Nah, Nehemia tidak berhenti hanya dengan doa. Doanya itu melahirkan langkah yang nyata, namun ia tidak bergerak dengan gegabah, rekan-rekan sekalian. Tetapi dengan hikmat, kalau kita baca secara teliti. Jadi maka dari itu ketika pintu itu terbuka, begitu ya, ketika dia menghampiri Raja Artasasta, begitu, meminta izin dan lain sebagainya, begitu. Padahal kalau Mama Raja itu bisa berkaitan dengan hidup dan mati, namun dia rela melakukan itu untuk demi bangsanya, begitu ya. Namun ia melangkah dengan hati yang berdebar sekaligus strategi yang cermat. Kita lihat kenapa sih sampai Nehemia bisa sepede itu. Padahal kalau nggak diterima udah siap-siap gitu ya. Karena dia sudah bergulat dengan Tuhan selama 4 bulan. Maka dia bisa sepede itu datang ke Raja Artasasta. Dan dia sudah memikirkan, ya bahkan kalau kita lihat ya rekan-rekan sekalian di Nehemia 2 itu, dia nggak nyebut Yerusalem. Karena sadar bahwa kota itu pernah dicurigai sebagai pusat pemberontakan yang dikeluarin dekret di Esra 4 itu, begitu ya. Tapi yang dia temui adalah, Raja ngizinin apa enggak? Raja tidak hanya mengizinkan dia, tapi kasih perlindungan dan bantuan kepada Nehemia. Saya rasa Nehemia nggak pernah mikir sampai sejauh ini, rekan-rekan sekalian. Boro-boro lah, ya minimal dikasih lah, diizinin lah ke Yerusalem. Raja Artasasta malah memberikan hal yang lebih. Hal yang lebih, rekan-rekan sekalian. Bahkan, kalau kita kurang lebih ya rekan-rekan sekalian, pada dekret yang Esra 4 itu mungkin 13 tahun yang lalu setelah ini. Jadi setelah 13 tahun setelah dekret itu dikeluarkan, Raja Artasasta, raja yang sama, mengizinkan Nehemia untuk membangun kembali tembok itu. Bahkan kalau kita lihat di Nehemia 2, Nehemia saat membangun itu, ia mengawalinya dengan diam-diam. Melakukan inspeksi pada malam-malam, seorang diri nggak berkuar-kuar upload ke sosial media, oke, hari ini kita akan membangun gedung ini. Sampai di malam-malam, rekan-rekan bisa lihat di Nehemia 2 begitu. Dan kalau kita lihat, Nehemia mengatakan, apa pakai sebagai anak? Dia punya kerinduan seperti Nehemia untuk menjadikan penting. Tapi kita juga harus bijak dalam beribadah. Jangan sampai semangat kita jadi sembrono, bandel, tanpa kaki. Misalnya proses sedang membela Allah, lalu kita berbuat di sosial media, kita melakukan hal KPK. Ya kan Tuhan juga kita bebas melakukan apa di Indonesia. Loh, Tuhan aja bilang apa? Dengan apa? Tulus seperti empati dan jadi seperti bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 14 rekan-rekan sekalian, ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus mengatakan ini, membangun menara harus dimulai dengan duduk dan menghitung biayanya.
Jadi misi besar tidak dikerjakan dengan terburu-buru. Karena itu kita dipanggil untuk tunduk seperti merpati belajar dalam strategi. Selanjutnya apa yang Nehemia lakukan? Movement. Tidak jadi berawal dari distraksi, ada pekerjaan di dalam diri, dari keluar, akhirnya ada movement dari me to us. Ini menarik, dari sebuah distraksi menjadi sebuah movement yang menarik. Dia sadar panggilan yang dia terima bukan sekedar proyek pribadi, melainkan sebuah gerakan yang melibatkan seluruh umat Allah. Dia tidak membangun sendirian karena dia sadar, Yerusalem fondasinya adalah kesatuan hati yang dibakar oleh visi yang sama. Maka dia terus sampaikan di Yerusalem, Nehemia menggunakan pendekatan yang menarik kan kalau kita lihat. Dia itu sangat bijaksana. Dia mulai dengan memanggil pemimpin-pemimpin, terus dia membagi kelompok-kelompok sesuai dengan profesi. Bahkan menariknya adalah Nehemia sebagai pemimpin pada saat itu, dia ambil kerja membangun kata-kata itu bukan strategi. Kalau kita lihat, mari kita bangun kembali supaya kita tidak lagi menanggung dalam aku menjadi kita, menjadi gerakan untuk umat Allah. Walaupun di dalam proses pembangunan itu rekan-rekan sekalian, Nehemia itu menghadapi tekanan lapis-lapis, tidak ada tekanan eksternal, tekanan internal, dan tekanan pribadi yang dia alami. Namun begitu ya, justru di tengah tumpukan tekanan ini yang kayaknya udah Tuhan aku nyerah aja, bisa loh gitu ya. Tapi Nehemia mau bertahan kenapa? Karena ia memulai segalanya sesuatunya dengan Tuhan dan dia tidak berjalan sendirian, dan yang paling penting ada kan partner rakyat yang lain mengajak umat untuk bergerak, dan lahirlah gerakan iman yang melampaui semua tekanan ini yang membangun tembok Yerusalem itu. Nehemia tahu pekerjaan Allah bukan untuk seorang kawan tunggal, melainkan untuk tubuh Kristus yang bergerak bersama. Demikian pula dengan keadaan kita, rekan-rekan sekalian, itu juga menghadapi kondisi yang kompleks untuk bangsa kita. Ada tekanan eksternal, dinamika global yang penuh ketidakpastian, tekanan internal, perpecahan, kesenjangan, tekanan pribadi, dan untuk menyerah, rasa lelah. Tetapi seperti Nehemia, kita harus ingat, rekan-rekan sekalian, pekerjaan Allah tidak akan pernah selesai hanya dengan satu pengetahuan. Ia menghadapi sebuah gerakan bersama, from me to us. Umatnya bersatu, bergerak sebagai tubuh Kristus. Karena itu, jangan hanya bertanya apa yang bisa bangsa ini berikan Tuhan, apa, tapi tanyakan apa yang bisa kita, bukan aku loh, persembahkan bersama bagi bangsa ini demi kemuliaan Allah. Fakta menariknya rekan-rekan sekalian, saya menemukan bahwasanya satu dari dua orang Kristen Indonesia benar-benar berusaha suku-suku agar Indonesia dapat berguna secara maksimal bagi bangsa dan negara. Hanya satu dari 4 orang muda Kristen Indonesia benar-benar yakin telah mengajarkan kepada orang lain agar cinta Indonesia. Tiganya kemana? 2 dari 3 orang muda Kristen Indonesia benar-benar ingin Indonesia makmur. Tak satunya ingin Indonesia apa? Kalau kita lihat, hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar ingin tetap tinggal di Indonesia sampai akhir rakyat, apapun keadaannya. Hanya 1. Kalau kita lihat yang terakhir, 3 dari 5 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa bangga menjadi Indonesia. Buahnya mana? Hanya 3 nih. Rekan-rekan, saya punya adik gitu ya, namanya Kianu. Saya bersaudara berlima, juga adik saya Kianu kelas SD gitu, dan saya punya adik paling kecil juga namanya Deva, umur 5 tahun gitu. Dan adik saya yang namanya Kianu ini, dia itu nggak bisa bahasa Indonesia, rekan-rekan. Dia tuh ngomongnya kayak bahasa Inggris. WSCK-nya ini nggak bisa bahasa Inggris, pokoknya pakai bahasa Inggris udah. Di rumah ini nggak bisa, pokoknya berusaha pakai Google Translate gitu ya. Jadi, tapi menariknya gini, lucunya setiap ditanya sama orang-orang gitu, memang mukanya tuh yang papa boleh dikit kasih papa Cina gitu ya, misalnya mau kayak campuran gitu, papa Indonesia gitu. Setiap orang nanya, kamu tuh orang mana sih? Dia selalu jawab orang Inggris. Dia sombong banget ya, orang dilahirin di rumah sakit Indonesia gitu ya. Dia ngomongnya dia orang Inggris. Padahal 1100% dia tulen Indonesia. Ini cicinya aja ngomong Indonesia gitu ya. Tapi untuk dirinya bilang orang Inggris. Karena saya pikir, bukankah itu cerminan hati kita? Kita ini lahir, besar dan hidup di Indonesia, tapi di dalam hati kecil kita sering menolak menyatakan. Apalagi ketika kita lihat berita di media sosial yang begitu beragam tentang Indonesia. Karena kita bertanya, Tuhan kenapa sih kok taruh di sini? Kenapa nggak ditaruh di Australia, Amerika, Belanda, China, or Korea, apa? Kenapa nggak ditaruh di sana? Kenapa bukan di Inggris,
evangelis atau apa, kita bertanya seperti itu ya. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan tidak pernah salah alamat dalam kita di sini. Cukup ayu tik-tik yang alamat palsu. Tuhan nggak pernah alamat palsu buat kita. Tuhan nggak pernah kasih alamat palsu buat kita. Ya, Allah tidak bisa dapat kemudian. Oke, Nadia sekarang. Nadia dapat mana? Oh, di Inggris ya, dan di Amerika. Tuhan nggak sedang main kemudian saat Tuhan menempatkan kita di negara kita sekarang. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat terakhir, samakanlah kesejahteraan kota karena kamu aku Tuhan, dan berdoalah kota itu pada Tuhan. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan. Bayangkan karena ayat itu dibutuhkan dalam saat kondisi bangsa ini. Oke, tetapi saat bangsa itu sudah di dalam pembuangan, dan mereka bisa aja berkata, aduh kami sampai bukan di sini, ngapain kami mengusahakan negeri ini, gak peduli lah, ngapain kami mengusahakan kota ini. Tapi Allah justru berkata, usahakan di tempat mana kamu berada, di mana tempat kamu itu tempatkan. Dan saudara, kalau Tuhan mau, dia bisa kok lahir kita di New York, London, Texas, Dallas, apalah itu ya. Tapi dia mau menaruh kita di Indonesia. Kenapa? Karena ada yang maksud kerajaan Allah yang bisa dikerjakan dari sini. Sama seperti Nehemia karena kalian yang hatinya hancur mendengar instruksi, lalu dia berdoa, dia bangun bangsa yang mungkin itu kita dipanggil menangis, berdoa dan bertindak bagi berawal dari instruksi dari sebuah movement. Karena sekalian dari situ bilang Indonesia tak bisa berubah. Kita harus mulai bilang saya minta Tuhan di sini karena ada panggilan kerajaan yang harus saya jalan. Mari kita berdoa. Bapak, pada hari ini kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi setiap tempat kami di Indonesia yang memimpin 80 tahun. Tuhan, kami sebagai manusia kadang memikirkan udah itu sama pemerintah, udah ada orang lain. Tapi pada hari ini aja kami untuk distraksi kecil melalui berita-berita ini membawa sebuah doa kami ke hadapan-Mu, membawa sebuah action kami ke hadapan-Mu, dan membawa sebuah movement sebagai gereja Tuhan di tengah Indonesia ini. Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak yang di dalam